Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasti Rahayu dari kelas 1010 ingin membuat video remedial ekonomi yang akan menjelaskan tentang pengertian pasar, peran pasar, macam-macam pasar, dan bentuk pasar. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa, sehingga terbentuk harga melalui tawar-menawar. Pasar tidak selalu harus berupa tempat fisik. Pada zaman sekarang, pasar juga bisa berbentuk pasar online dan melalui internet. Pengertian pasar menurut para ahli, menurut Kotler, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli. Dan menurut William J. Stanton, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan, kemampuan membeli, dan kemauan untuk membelanjakan uangnya. Contoh pasarnya itu ada pasar tradisional, supermarket, dan pasar online seperti marketplace. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pasar. Pasar memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dan peran pasar terbagi menjadi 3, yaitu peran pasar bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Peran pasar bagi produsen adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Peran pasar bagi produsen yaitu tempat menjual hasil produksi, membantu menentukan harga barang, memperluas jangkauan pemasaran, dan memberikan informasi tentang kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, peran pasar bagi konsumen. Konsumen adalah pihak yang menggunakan barang atau jasa. Peran pasar bagi konsumen itu adalah memudahkan mendapatkan barang dan jasa, terus memberikan banyak pilihan barang, membantu konsumen membandingkan harga, dan memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga adalah peran pasar bagi pemerintah. Peran pasar bagi pemerintah, sumber pendapatan negara melalui pajak dan retribusi, lalu ada membantu mengatur kestabilan harga, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pasar. Pasar dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata, pasar yang memiliki tempat fisik dan penjual serta pembeli bertemu secara langsung. Contohnya itu ada pasar tradisional, pasar ikan, dan pasar sayur. Yang kedua, itu pasar abstrak atau tidak nyata. Pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Contohnya, pasar saham dan pasar online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada berdasarkan waktu penyelenggaraannya. 1. Pasar harian. Pasar yang berlangsung setiap hari. Contohnya itu adalah pasar tradisional. Dan yang kedua ada pasar mingguan, pasar yang diadakan sekali dalam seminggu. Contohnya pasar minggu. Dan yang ketiga ada pasar bulanan, pasar yang berlangsung setiap 1 bulan sekali. Dan yang keempat ada pasar tahunan, pasar yang diadakan 1 tahun sekali. Contohnya itu adalah pekan raya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan bentuk pasar. Bentuk pasar dapat dibedakan berdasarkan struktur persaingan antara penjual dan pembeli. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar di mana banyak penjual dan pembeli serta barang yang dijual sejenis. Ciri-cirinya itu, penjual dan pembeli sangat banyak, harga ditentukan oleh pasar, barang yang dijual sama, dan bebas keluar masuk pasar. Contohnya itu adalah pasar beras dan pasar sayuran. Dan yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna.
Pasar di mana jumlah penjual atau pembeli terbatas, sehingga dapat memengaruhi harga. Pasar ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada pasar monopoli, pasar yang hanya memiliki satu penjual. Ciri-cirinya itu adalah satu penjual, tidak ada pesaing, dan penjual menguasai harga. Contohnya itu adalah PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Dan yang kedua ada pasar oligopoli, pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Ciri-cirinya, penjual sedikit, produk bisa sama atau berbeda, dan persaingan cukup kuat. Contohnya adalah perusahaan mobil dan operator telekomunikasi. Yang terakhir ada pasar monopolistik, pasar yang memiliki banyak penjual tetapi produknya berbeda-beda. Ciri-cirinya adalah banyak penjual, produk memiliki ciri khas, dan terdapat persaingan. Contohnya adalah restoran dan toko pakaian. Jadi, kesimpulannya adalah pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasar memiliki peran penting bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Pasar juga memiliki berbagai jenis serta bentuk berdasarkan waktu, barang yang dijual, dan struktur persaingan. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.